subscribe ya teman-teman. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang wanita hamil bernama Constance Webb dan pengawal sewaannya bernama Ezekiel tengah melakukan penelitian di pedalaman hutan Peru untuk mencari seekor laba-laba langka yang dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit langka yang sangat sulit untuk disembuhkan. They're almost impossible to find. Well, it'll be worth the wait. That spider can give superhuman strength and power like las arañas. Ketika tengah sibuk mencari hewan itu, Constance merasakan sembelit yang luar biasa hebat, di mana dia tetap bertahan demi melanjutkan pencarian, meski Ezekiel sudah melarang dan memintanya untuk beristirahat. I don't have time. Thank you. Melihat Constance yang super sibuk, Ezekiel diam-diam memasuki tenda dan memotret catatan milik bosnya. Yang kegiatan itu langsung terhenti ketika Constance mengumumkan pencapaiannya tentang dia yang berhasil menemukan apa yang selama ini dia cari, di mana Ezekiel lantas pergi menemuinya dan melakukan sesuatu yang tidak terduga. So small, so much power. Give it to me. Give it to me. Tak lama setelah itu, muncullah sekelompok misterius yang langsung membawa Constance ke sebuah gua, yang ternyata gua itu merupakan habitat dari laba-laba yang ia cari selama ini, di mana sosok misterius yang rupanya adalah kepala suku dari tempat tersebut mencoba untuk menolong Constance agar dia bisa segera melahirkan. Satu gigitan dari laba-laba itu membuat Constance bisa melahirkan dengan selamat, meski pada akhirnya dia harus meninggal akibat luka tembak yang diterimanya. 30 tahun kemudian, kisah akan berfokus pada seorang petugas paramedis bernama Casey, tengah memacu sebuah mobil ambulans demi mengantarkan seorang wanita yang baru saja mengalami kecelakaan. Ketika tengah duduk bersama sahabatnya yang bernama Ben, dia dihampiri oleh seorang anak kecil yang ingin mengucapkan terima kasih serta memberikannya sebuah hadiah kecil karena dia telah menyelamatkan ibunya dari kematian. Thanks, buddy. I'm her stepdaughter. Thanks so much. Sepulangnya ke apartemen, Katie lantas melihat apa yang bocah itu berikan, di mana hal itu tak memberikan rasa apapun, karena dirinya tak pernah merasakan apa itu kasih sayang dari orang tuanya. Yang ternyata, dia adalah anak dari profesor wanita yang tiada lain adalah Constance. Sehingga, pantas jika dirinya memiliki hati yang dingin seperti itu, karena sejatinya dia adalah seorang anak yatim piatu yang tak pernah disayangi atau menyayangi siapapun. Esok harinya, dia mendapatkan sebuah panggilan darurat untuk menolong seseorang yang hampir terjatuh dengan mobilnya di jembatan, yang meskipun berhasil melakukan evakuasi, namun dia sendiri malah terjebak di dalamnya, yang langsung tergantung di bawah saat itu juga. Di sana Casey mendapatkan penglihatan aneh, yang baru pertama kali ia lihat semasa hidupnya, serta mendengar suara misterius yang sangat jelas, sampai akhirnya tersadar ketika dia sudah berada di daratan. Come on! Setelah mengalami deja vu selama 3 kali dengan ending yang berbeda, Casey mulai menyadari jika dirinya bisa melihat masa depan selama beberapa detik lamanya. Yang hal itu dibuktikan dengan beberapa jawaban yang akan ditanyakan oleh sahabatnya. What the hell happened down there? Fine. Di tempat lain, terlihat Ezekiel tengah mengincar seorang wanita yang cukup berumur untuk diajak berkencan. Yang dengan sedikit gombalan, wanita itu langsung klepek-klepek dan bersedia untuk diobrak-abrik oleh si Ezekiel ini. Ketika sedang tidur bersama wanita itu,
Tiba-tiba Ezekiel bermimpi buruk, diserang oleh 3 orang wanita misterius di dalam apartemennya sendiri. Yang di sana, ia tak dapat melakukan perlawanan karena mereka mempunyai kekuatan super yang membuatnya kewalahan. Sampai akhirnya, dia harus maut oleh mereka bertiga. Dengan kegaduhan itu, si wanita lantas terbangun dan menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi, di mana Ezekiel menjelaskan secara rinci kejadian yang baru saja dialami dan akan mengeksekusi mereka jika dia berhasil menemukannya. Yang meskipun dia tidak tahu siapa mereka, namun dengan bantuan teknologi canggih bernama Mata Tuhan, dia bisa menemukan mereka dengan mudah. Do you know who did it? I mean, will do it? Mendengar hal itu, si wanita yang rupanya adalah anggota Badan Keamanan Nasional baru menyadari jika dirinya sudah terjebak oleh si Ezekiel yang memiliki niat buruk terhadapnya. Namun ketika akan bertindak, dia kalah cepat oleh si Ezekiel yang rupanya memiliki kekuatan aneh di luar Nurul. Sehingga dia hanya bisa pasrah ketika Ezekiel mencuri akses keanggotaannya. Yes, please, your password. 375. Believe me, the good thing you had no idea today was the day you were going to die. Meskipun sangat tidak menyukai yang namanya ngerumpi, namun Casey tetap terpaksa melakukannya setelah Ben mengundangnya secara langsung untuk menghadiri acara selamatan adiknya yang sebentar lagi akan melahirkan, di mana Casey malah berbicara ngelantur tak jelas dan menganggap semua orang sangat aneh, yang tanpa sadar dia sendirilah orang yang paling aneh dalam acara kumpulan tersebut. She chose to be like way in the Amazon for the last month of her pregnancy. Ketika sedang berada di fase yang paling tidak dia sukai, yakni menjadi pusat perhatian orang lain, datanglah Ben sebagai penyelamat yang mengajaknya pergi setelah menerima panggilan darurat dari atasannya. I just got a weird sense of deja vu. Rupanya, terjadi sebuah kebakaran hebat di pusat kota, di mana Casey yang menjadi paramedis langsung menggunakan keahliannya untuk memberikan pertolongan pertama pada korban yang sudah dievakuasi. Namun ketika sedang melakukan CPR, dia malah dibawa ke masa depan dengan masih melakukan tugas yang sama, namun dengan orang yang berbeda. Bahkan, tangannya dipenuhi dengan darah, yang ternyata orang itu adalah atasannya sendiri, yang harus meninggal akibat sebuah kecelakaan lalu lintas. Setelah kembali ke masa kini, ia menyadari jika atasannya akan segera meninggal. Sehingga, ia mulai mencari atasannya itu dan mencegah agar dia tak pergi kemanapun. Di mana hal itu ternyata sia-sia saja, lantaran Casey tak bisa mencegah kepergian atasannya itu, sehingga inilah yang terjadi. Clear up dockside. Come on! Wake up! It's okay. Okay? Di tempat lain, Ezekiel yang sudah berhasil mendapatkan teknologi bernama Mata Tuhan, kini ditemani oleh seorang hacker yang baru saja disewa dengan harga yang sangat mahal, yang baru saja bekerja. Hacker itu berhasil menemukan 3 Spider-Woman yang selama ini Ezekiel cari dengan bantuan dari Mata Tuhan. Di mana Ezekiel yang mengetahui jika mereka bertiga masih sangat remaja, tetap dengan rencana utama untuk menghabisi mereka sebelum dia yang nantinya akan dihabisi. Find them. I pay you a fortune. Sementara itu, Casey yang cukup trauma dengan kejadian kemarin memutuskan untuk pergi ke dokter demi memeriksa kondisi isi kepalanya. Karena siapa tahu dirinya tengah mengidap sebuah penyakit aneh yang membuatnya bisa melihat masa depan. Di mana si dokter yang menanganinya saat ini menjelaskan jika Casey baik-baik saja. I'm sure everything will be back to normal before you know it. Dengan kepala yang masih terbebani, dengan pikiran tentang apa yang sebenarnya terjadi, dia memutuskan untuk menonton sebuah film yang mencerminkan kondisinya saat ini, di mana hal itu tak membuatnya lebih baik. Bahkan dia memilih untuk aku menghiraukan hal tersebut dan menganggap jika apa yang dia alami selama ini hanyalah sebuah halusinasi semata. You can't change anything. Ketika hendak mengambil makanan di dalam kulkas,
dia tak sengaja mendengar adanya sebuah hantaman keras pada kaca jendelanya, yang ternyata hal itu disebabkan oleh seekor burung emprit yang lupa caranya mengerem sehingga harus maut menabrak kaca. Namun ketika berbalik, dia kembali ke masa lalu, sebelum tragedi burung terjadi, di mana ia mencoba untuk membuka jendelanya dan membuat si burung tak harus mengalami kejadian tragis seperti penglihatannya tadi. Yang hal itu meyakinkan dirinya yang bisa mengubah masa depan dengan kekuatan yang dimilikinya saat ini. Ingat dengan buku ibunya, dia memutuskan untuk pergi ke pedalaman hutan Peru demi mencari tahu tentang asal-usulnya yang masih tidak jelas, di mana dia akan pergi ke sana dengan menaiki kereta, supaya ongkos yang dikeluarkan bisa lebih murah, mengingat dia yang masih belum mendapatkan gaji sampai saat ini. Ketika menaiki kereta, entah berapa kali dia mengalami sebuah dejavu, yang dalam penglihatannya, dia menyaksikan sebuah insiden terkait pembunuhan 3 orang remaja oleh seorang dengan kostum yang sangat aneh. Sementara setelah itu, Ezekiel berhasil menemukan lokasi dari 3 orang yang selama ini dia cari, berkat bantuan anak buahnya, yakni di salah satu stasiun yang 3 orang itu berada di lokasi dan waktu yang bersamaan. Sehingga, dia tak perlu mengeluarkan tenaga lebih untuk menghabisi mereka satu persatu. Something that will. Ketika hendak berangkat, Casey melihat 3 remaja yang tadi ia lihat masa depannya. Sehingga, tanpa banyak bicara, dia lantas mengajak mereka keluar demi menghindarinya dari kematian yang baru saja mereka keluar dari kereta. Tiba-tiba, tiga remaja itu hanya bisa mengikuti apa yang Casey katakan, di mana hal itu disebabkan oleh si misterius atau Ezekiel yang memakai kostum. Lantaran mereka tahu jika saat ini tengah diincar oleh sosok tersebut, namun alih-alih dicap sebagai pahlawan, Casey malah dituduh sebagai penculik. Meski semua orang sadar betul jika mereka bertiga mengikutinya dengan sukarela. Untuk menjauhkannya dari si Ezekiel, Casey membawa mereka ke sebuah hutan dan meninggalkannya di sana. Karena dia harus kembali ke apartemen untuk mengambil sesuatu dan meminta untuk tetap diam di tempat sebelum dirinya kembali menjemput. Yang sebelum berangkat, Casey menjelaskan terlebih dahulu tentang apa yang sebenarnya terjadi, dengan mengatakan jika dia bisa melihat masa depan mereka yang akan maut di tangan Ezekiel tanpa alasan yang jelas, dan dia sendiri tak memiliki alasan khusus untuk menyelamatkan mereka, karena sejatinya dia tak peduli dengan nasib yang akan menimpa mereka semua. I can see the future. I'm gonna be back in a few hours. You can't just leave us here. Just stay here and don't do anything dumb. Sesampainya di apartemen, Casey mulai membuka kembali buku peninggalan ibunya yang dianggap tidak berguna, di mana ia menemukan sebuah catatan mengenai suku Las Aranas, yang menurut legenda mempunyai kemampuan super yang mereka dapatkan dari gigitan laba-laba, di mana hal itu membuat ia penasaran dan mencoba untuk menempelkan tubuhnya di dinding. Karena siapa tahu, jika dirinya memiliki kemampuan seperti orang yang mengejarnya, namun hal itu sama sekali tidak berpengaruh. Sampai akhirnya Casey kembali membuka catatan dan menyadari jika orang yang terlihat dalam foto di catatan ibunya merupakan sosok yang saat ini sedang mengincar 3 remaja yang ia selamatkan. As if they had the ability to glimpse the future. Sementara itu, mereka yang sudah mulai kelaparan memutuskan untuk melanggar aturan dengan bergegas mencari sebuah restoran terdekat di daerah tersebut. Yang setelah melakukan perjalanan cukup panjang, akhirnya mereka menemukan sebuah warung makan dan langsung bergegas untuk membeli beberapa makanan. Yang tanpa mereka sadari, ternyata ada seorang bapak-bapak yang menghubungi kantor kepolisian setelah dia mendapat kabar jika ada kasus penculikan terhadap 3 orang remaja, di mana si bapak tidak tahu jika dia sudah berbuat kesalahan yang sangat fatal, di mana
Ezekiel berhasil melacak panggilan tersebut, sehingga dia langsung pergi ke sana saat itu juga. Connect me with Church Hill Police Dispatch. Sesampainya di lokasi anak-anak tadi, Casey tak mendapati siapapun di sana, sehingga besar kemungkinan mereka akan pergi ke sebuah tempat makan. Namun ketika hendak pergi mencari mereka, dia kembali mendapat penglihatan akan masa depan tentang 3 remaja tadi yang berhasil dieksekusi oleh Ezekiel. Sehingga ia lantas pergi ke tempat mereka sebelum Ezekiel datang terlebih dahulu. Namun karena dia datang terlambat, maka Casey harus melakukan sesuatu yang sangat nekat. Sehingga inilah yang terjadi. Leave everything, run! Sesampainya di sebuah penginapan, Casey yang merasa kesal pun lantas berencana akan mengembalikan mereka pada keluarganya masing-masing. Namun Julia menolak keinginan itu, lantaran sudah tidak mempunyai keluarga, kecuali ayah tiri yang sama sekali tidak menyayanginya. Yang hal itu membuat Anya dan Matty juga menceritakan nasib mereka yang diperlakukan seperti anak buangan. Yang hal itu membuat Casey merasa kasihan dan memutuskan untuk menjaga dan merawat mereka semua. Cassie, please help us. Ezekiel yang merasa kesal dengan aksinya yang selalu digagalkan oleh seorang wanita yang tidak dia ketahui identitasnya pun meminta anak buahnya untuk mencari identitas wanita itu, di mana Ezekiel cukup tertarik. Ketika anak buahnya baru saja menemukan identitas sebenarnya dari wanita itu, yang rupanya dia adalah anak dari Konstan, yang dia eksekusi 30 tahun yang lalu. Di mana kali ini, Kesilah yang akan dia targetkan untuk diburu pertama kali. Constance Webb deceased. It's not possible. Setelah ketiga remaja itu tertidur, Casey memutuskan untuk pergi ke rumah makan tadi. Yang di sana, dia bertelepati dengan Ezekiel dan menanyakan tentang apa alasannya mengejar mereka bertiga. No one survives once enough poison enters their system. Dengan penuh kekesalan, Ezekiel bercerita jika mereka bertiga adalah ancaman besar baginya, yang bagaimana tidak. Setelah mereka dewasa, mereka akan mendapatkan sebuah kekuatan super yang nantinya akan digunakan untuk membunuhnya. Sehingga, ia harus mengeksekusi mereka terlebih dahulu. Sebelum dia sendirilah yang harus tereksekusi. Namun di saat ketegangan tengah berlangsung, tiba-tiba Casey terbangun dari tidurnya. Yang ternyata, kejadian barusan hanyalah sebuah mimpi. Dari mimpinya itu, dia menyadari jika Ezekiel memiliki sebuah racun yang bisa membuat jantung berhenti berdetak, sehingga ia memutuskan untuk mengajari mereka bertiga melakukan CPR. Takut jika salah satu dari mereka berempat ada yang terkena racun dari si Ezekiel. Perfect. Nice job, Anya. Ketika semua orang sudah menguasai teknik tersebut, ia menitipkan mereka kepada Ben untuk dijaga selama beberapa minggu, karena dirinya sendiri akan pergi ke pedalaman Peru demi mengetahui jati dirinya yang sebenarnya. Dan dengan senang hati, Ben bersedia menjaga mereka, asalkan tidak resek dan mau menuruti apa yang dia perintahkan. Dengan mengandalkan peta peninggalan ibunya, dia berhasil sampai ke lokasi tempat kelahirannya dan menemukan air terjun yang sangat persis seperti foto yang ada di dalam catatan ibunya. Yang tak lama setelah itu, muncullah seorang pria yang pernah menolong ibunya dulu, yang ternyata sudah menunggu kedatangannya sejak lama. My mom thought Las Arañas were a myth. She came here hoping to extract healing properties from the spiders. Sesampainya di tempat kelahirannya, Casey mendapat 2 penawaran untuk menerima kekuatannya atau menolak dan menjadi manusia biasa seperti sebelumnya. Di mana Casey memilih opsi yang pertama dan langsung turun ke dalam air untuk mengungkap siapa dia yang sebenarnya. Casey hanya bisa terharu setelah melihat pengorbanan ibunya yang begitu luar biasa, yang memilih untuk bertaruh nyawa demi kesehatan sang anak yang sebentar lagi akan dilahirkannya. Setelah keluar dari air, lelaki yang membawanya menjelaskan tentang kekuatan Casey yang begitu luar biasa dan mampu melihat masa depan adalah sebagian kecil dari kekuatannya, di mana suatu hari
dia akan mengerti dengan hal itu. Ketika sudah menguasai kekuatannya, You are the only one who can change the future. And when you take on the responsibility, great power will come. sementara itu, Ezekiel yang sangat kesal memaksa anak buahnya untuk segera menemukan 3 remaja yang hilang dari jangkauannya selama 3 minggu. Yang dalam kemarahannya itu, dia kembali senang ketika si anak buah berhasil menemukan mereka dari CCTV yang ada di jalanan. She can't hide them forever. Rupanya, mereka bertiga hendak pergi ke rumah sakit untuk mengantarkan adik Ben bernama Mary Parker yang akan segera melahirkan bayi laki-laki bernama Peter Parker, yang di masa depan, dia akan menjadi seorang pahlawan yang dikenal dengan julukan manusia laba-laba. Casey yang baru saja sampai ke rumah Ben tak mendapati siapapun di sana, yang dengan kemampuannya, ia berhasil melacak mereka semua dan langsung pergi menyusulnya, sebelum Ezekiel yang terlebih dahulu membunuh mereka. Thank you. Ezekiel yang datang lebih awal meminta bantuan anak buahnya untuk mengacaukan lampu lalu lintas agar terjadi sebuah kecelakaan. Yang meskipun hal itu terjadi, setidaknya dia berhasil membuat mobil yang dikendarai Ben terjebak di tengah-tengah mobil. Namun ketika hendak menghampiri mobil tersebut, tiba-tiba setelah pergi cukup jauh, rupanya Ezekiel telah bangkit kembali dan meneruskan pengejarannya, di mana Casey yang tahu jika Ezekiel akan mendarat di atas mobil mereka, lantas memintanya untuk mengecas alat kejut jantung atau menempelkannya di atap mobil, yang membuat si Ezekiel langsung terpental akibat aliran listrik yang sangat mengejutkan. Sorry. Now you're showing off. Ketika sampai di kolong jembatan, mobil yang mereka kendarai tiba-tiba mogok dan tak bisa digunakan kembali. Sehingga, Casey harus berpikir keras agar bisa lolos dari sana. Yang karena dia sudah sangat berusaha, maka kekuatan dalam dirinya kembali aktif dan memberikan dia gambaran tentang bagaimana caranya agar bisa lolos dari sana. It's gonna get a little crazy. We'll protect each other. Yeah. Dengan bermodalkan sebuah mercon, Casey mengajak Anya CS masuk ke dalam bangunan kosong yang terdapat banyak barang mudah terbakar, di mana ia menyuruh mereka untuk menempatkan mercon tersebut di setiap sudut ruangan. Sehingga inilah yang terjadi. We need to slow him down. This way. You come with me. Sementara itu, Ezekiel yang baru saja memasuki ruangan langsung dikejutkan dengan serangan kembang api, di mana hal itu sangat menjengkelkan, sehingga membuat dia sangat marah. Dan inilah yang terjadi. Whoa! Run! Now you're really showing off. Melihat Casey yang kesusahan, mereka langsung melakukan pergerakan untuk membantu Casey melakukan perlawanan. Yang karena tidak sebanding, Ezekiel bisa dengan mudah membuat mereka hampir mati terjatuh. Yang hal itu tanpa sadar, membuat Casey mengeluarkan kekuatannya. Great power will come. Come on. You're gonna be okay. Anya, give me your hand. Dengan melihat plang yang akan terjatuh, Casey lantas memancing Ezekiel menuju area jatuhnya plang tersebut. Yang ketika plang itu benar-benar terjatuh, Casey pun juga ikut menjadi korban karena kejadian itu. Casey yang tidak bernafas membuat mereka merasa panik dan langsung melakukan pertolongan pertama dengan memompa dada Casey agar jantungnya kembali normal dan berdetak seperti sedia kala. Akibat terkena benturan yang cukup keras di area mata, Casey akhirnya mengalami kebutaan serta tidak mampu berjalan untuk sementara waktu. Namun hal itu bukanlah sebuah masalah, karena dia masih bisa melihat dengan cara lain, bahkan penglihatannya bisa dikatakan lebih normal dari sebelumnya. Dan sekarang, ia juga memiliki keluarga kecil
yang nantinya akan menjadi para pahlawan pembela kebajikan, serta melindungi yang lemah dari penindasan para penguasa koruptor. Tamat. Terima kasih sudah menyaksikan alur cerita film sampai akhir. Jangan lupa subscribe, dan sampai jumpa di movie berikutnya.